Oke, makasih Kak Jehan. Aku kenalan dulu ya. Halo teman-teman semuanya. Kenalin, aku Lutfi Rohmi. Teman-teman bisa panggil Lutfi. Sekarang masih menempuh studi strata 1 di Ilmu Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Sekarang aku udah semester 5. Oke. Mungkin sikat aja gitu ya, Kak. Oke nih Kak Lutfi ya Kak ya, aku panggilnya ya Kak ya. Nah ini nih Kak, kita langsung ke pertanyaan pertama aja ya Kak ya. Nah bisa nggak sih Kak ceritain nih Kak secara garis besarnya aja nih Kak tentang ilmu perpustakaan, jurusan ilmu perpustakaan. Karena mungkin masih banyak yang awam nih Kak sama jurusan ilmu perpustakaan. Boleh nih Kak? Oke, jadi tuh orang tuh masih menganggap emang ada ya jurusan ilmu perpustakaan gitu. Bahkan kalau semisal aku kenalan gitu kan ya ketemu teman baru kuliah di mana Kak di ilmu perpustakaan. Loh, ternyata ada jurusannya ya kayak gitu. Terus ada juga orang yang suka meremehkan orang cuma nata buku di perpustakaan doang kok ada jurusannya sih kayak gitu. Kayaknya semudah itu. Tapi setelah saya masuk ke dalam jurusan ilmu perpustakaan itu sendiri, ternyata lebih dari itu. Bahkan aku dulunya juga masih menganggapnya tuh remeh gitu. Kayaknya yang dibahas juga paling cuma seputar perpustakaan sama tentang buku. Ternyata lebih dari itu. Kita benar-benar belajar dari bagaimana mengolah sebuah buku, buku dari itu buku baru sampai tertata di rak itu prosesnya sangat lama gitu. Terus kita juga belajar banyak banget tentang perpustakaan digital, kemudian teknologi, bahkan ilmu perpustakaan tuh kayaknya 11-12 sama teknik informatika. Banyak banget kita belajar tentang coding-coding gitu, Kak. Oke. Oke, itu mungkin gambaran secara umumnya aja nih ya, Kak, ya. Mm-mm. Nah, kalau misalnya gambaran mungkin lebih lebih rincinya lagi nih, Kak, tentang mata kuliah nih, Kak. Boleh diceritain nggak sih, Kak, ada mata kuliah apa aja nih, Kak, yang dipelajari? Boleh, Kak? Oke, jadi tuh kalau ilmu perpustakaan di UIN Sunan Kalijaga itu kan masuk ke Fakultas Adab dan Ilmu Budaya gitu ya. Adab Ilmu Budaya, jadi rata-rata juga di seluruh ilmu perpustakaan tuh masuknya ke kalau nggak ke Fakultas Ilmu Budaya itu ke Fakultas Ilmu Administrasi. Nah, kalau di UIN Sunan Kalijaga sendiri itu khasnya karena kita juga ada di Yogyakarta, itu kita benar-benar kental akan budaya. Nah, salah satu mata kuliah yang wajib di semua program studi ilmu perpustakaan punya itu katalogisasi, pengkatalogisasian sebuah buku. Nah, itu tuh jadi kita akan mungkin buat teman-teman yang udah mahasiswa tahu gitu ya, online public access katalog opak di perpustakaan kampusnya masing-masing gitu. Nah, kalau di UIN Sunan Kalijaga tuh khasnya kita dibekali kemampuan tentang membuat katalog buku dari berbagai bahasa. Karena saya dari Universitas Islam, jadi dibekali juga tentang pembuatan katalog dari bahasa Arab gitu Kak, katalogisasi literatur aksara Arab dan juga ada katalogisasi literatur aksara Jawa. Jadi itu benar-benar tantangan banget terutama untuk apa namanya mahasiswa-mahasiswa rantau yang bukan orang Jawa gitu ya, orang Sumatera, orang Lombok, Kalimantan itu kan mereka nggak tahu masih buta banget tentang aksara Jawa. Jadi mereka harus benar-benar belajar tentang aksara Jawa dan juga bahasa Arabnya itu sendiri. Karena aku juga dulu ngerasa berat banget di bahasa Arab. Aku kan sebenarnya tuh dari negeri gitu ya, SD, SMP, SMA tuh negeri. Jadi agamanya ya sebatas agama Islam, nggak ada yang lebih rinci. Nah, kalau di ilmu perpustakaan UIN Sunan Kalijaga tuh yang rada-rada berat itu bahasa Arabnya, karena kita harus bisa baca buku yang nggak ada harokatnya gitu loh Kak. Oke, oke. Kayak Harap kitab gundul gundul ya, gitu. Kayak Kak? kitab gundul gitu, nanti kita terjemahkan dan juga mengolah itu menjadi sebuah katalog buku. Jadi itu Oke. merupakan salah satu nilai plus ya sih kalau dari prodi ilmu perpustakaan Universitas Kalijaga. Selain itu, untuk mata kuliah yang khas juga kita dari semester 1 sampai semester 6 itu akan dibekali berbagai mata kuliah tentang IT. Dari semester 1 tuh kita belajar sistem informasi perpustakaan. Terus nanti lanjut ke semester 3 yang khas dan paling jadi momok para mahasiswa itu desain web, Kak. Karena itu bakal belajar tentang coding-coding gitu, Kak. Kita kan nanti kan di set mahasiswanya itu untuk bisa membuat sebuah website ilmu perpustakaan dari nol. Bener-bener bikin apa namanya, from setnya tuh sendiri-sendiri.
Itu sangat menantang, tapi kalau kita benar-benar bisa mengikuti mata kuliah itu dengan baik, itu bakal jadi kebanggaan sendiri sih. Oh iya, iya. Selain itu juga apa namanya ada juga tentang sistem open source gitu Kak. Kan karena nantinya kalau semisal kita sudah lulus, kita juga harus siap untuk menghadapi berbagai kondisi di lapangan gitu ya. Ada mungkin suatu instansi yang menggunakan sistem operasi Windows, ada yang menggunakan sistem operasi Linux. Kita juga harus bisa beradaptasi dengan keduanya. Jadi kita benar-benar belajar itu, belajar gimana sih cara mengoperasikan sistem operasi Linux. Itu kan lumayan susah gitu ya Kak. Jadi ya udah deh, pokoknya jadi anak ilmu perpustakaan tuh laptopnya harus kuat banget karena ini bakal diisi banyak banget program-program yang lumayan membuat berat gitu laptopnya. Selain itu juga nanti kita belajar manajemen perpustakaan digital di semester 6 gitu. Dan menurut aku dari matkul IT ini tuh justru yang menjadi nilai plus dari mahasiswa ilmu perpustakaan itu sendiri karena nantinya juga kita akan eh, sesuai berkembangnya zaman kan perpustakaan bukan hanya sebuah gedung gitu kan ya, sebuah gedung yang besar isinya buku-buku doang, tapi lebih kita bertransformasi menjadi perpustakaan digital gitu Kak. Oke, itu gambaran ini ya kayak pembelajaran atau mata kuliahnya. Nah, untuk gambaran praktikumnya sendiri nih, Kak, untuk praktikum di kelas misalnya atau praktikum di lab atau bahkan mungkin ada praktikum keluar keluar kelas misalnya PKL atau magang nih, Kak, boleh diceritain nih, Kak. Untuk praktikum tuh sebenarnya dari untuk mata kuliah yang tadi aku sebut itu yang IT gitu ya, itu pasti ada praktikumnya karena itu kan biasanya yang IT itu 3 SKS gitu ya Kak. Jadi tuh ada satu SKS-nya itu praktik. Dan kalau praktik itu biasanya kita kalau nggak online gini, kita offline tatap muka di kampus itu ada di lab komputer gitu Kak. Untuk praktik ya itu dari yang IT ada desain web, kemudian sistem informasi perpustakaan, sistem otomatisasi, kemudian ada juga sekarang yang aku alamin itu manajemen perpustakaan, Manpus. Kita terjun langsung ke perpustakaan, berbagai perpustakaan dari berbagai jenis gitu. Ada yang di perpustakaan sekolah, ada yang di perpustakaan lembaga, ada juga yang di taman baca masyarakat gitu. Kita tujuannya itu untuk benar-benar paham manajemen sebuah perpustakaan mulai dari pembuatan rencana strategis, kemudian visi misi, action plan gitu. Kita belajar bukan hanya eh, bukan hanya teknisnya aja, tapi dari runtutnya itu kita udah paham gitu. Selain itu nanti di semester 7 kita tuh ada magang atau PPL gitu. Jadi semester 7 tuh sebetulnya bener-bener semua mata kuliah yang ada di kelas udah selesai gitu, Kak. Jadi mata kuliah yang ada di kelas tuh dari semester 1 sampai semester 6 aja. Di semester 7 kita ada magang dan itu tempatnya nanti terserah mahasiswa. Biasanya sih ada yang di Perpustakaan Nasional, ada yang di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), ada yang di Perpustakaan DPR RI, ada juga yang di perpustakaan sekolah, ada juga yang di apa namanya Kominfo gitu Kak. Oke, oke itu ya teman-teman gambaran praktikumnya gitu ya. Nah untuk ini nih Kak, mata kuliah biasanya tuh kalau di semester 3 atau di semester 5 di jurusan lain tuh ada peminatannya lagi, ada konsentrasinya lagi. Kalau di ilmu perpustakaan ada nggak sih Kak? Kalau di ilmu perpustakaan setahu aku tuh karena aku punya beberapa teman di berbagai universitas yang jurusannya sama, itu belum ada Kak, belum ada eh, apa namanya konsentrasi di ilmu perpustakaan itu sendiri karena mungkin kalau mau dikelaskan mau dikonsentrasikan juga terlalu sempit gitu Pak ya. Kalau menurut aku karena yang dibahas juga sudah sudah paham gitu loh kayak oh ya udah tentang kayak gitu mau dikonsentrasikan juga bingung mau kemana kayak gitu Kak. Oke, oke tuh. Nah sekarang tadi kan udah cerita-cerita tentang pembelajarannya nih ya Kak ya. Sekarang tentang kenapa sih alasan Kakak pilih ilmu Aduh. perpustakaan dan kenapa pilihnya UIN Sunan Kalijaga nih Kak? Boleh diceritain Kak? Kalau boleh cerita nih ya Kak, sebetulnya tuh ilmu perpustakaan bukan prioritas aku nomor satu.
Dulu tuh ini nomor duanya karena yang pertama tuh aku pengen masuk psikologi pendidikan dan tapi SBMPTN tuh posisinya aku udah ambil ilmu perpustakaan gitu karena waktu SMA aku sebenarnya tuh seneng banget main ke perpus seneng banget main ke perpus gitu pokoknya anak perpus banget deh dan waktu SBMPTN kan dulu suruh pilih tiga pilihan gitu kan aku bingung ya udah deh aku ambil ilmu perpustakaan aja kayaknya ini juga banyak sekali yang belum tahu dan juga prospek kerjanya sangat luas terus juga sekarang kan di apa namanya di sekolah itu kan ada perpustakaan gitu Kak dan itu problemnya masih banyak sekali perpustakaan sekolah yang tidak dipegang oleh ahlinya gitu itu salah satu motivasi aku pengen ngambil program studi ilmi. Oke, tadi juga kakak sudah ini ya, kayak menyinggung tentang prospek kerja yang luas. Bisa diceritain nggak sih kak prospek kerja dari ilmu perpustakaan ini dalam sektor apa aja nih? Dan seluas apa nih kak? Boleh diceritain kak? Sebetulnya tuh untuk prospek kerja kan dari namanya sendiri ilmu perpustakaan. Pasti yang di bayangan teman-teman ya paling jadi pustakawan gitu. Padahal masih banyak banget gitu yang bisa digali dari ilmu perpustakaan ini. Untuk dari alumni sama orang-orang yang udah aku kenal sih sebenarnya tuh ada yang kerja di perpustakaan nasional, nantinya menjurus ke PNS gitu ya, yang masuk ke lembaga-lembaga kementerian itu juga perpustakaan kementerian itu juga merupakan pegawai negeri sipil gitu. Terus selain itu juga nanti kita dari uh, berbagai mata kuliah yang dibekali itu kita bisa mendirikan sebuah startup di bidang ilmu perpustakaan. Seperti contohnya nih kayak mungkin teman-teman bisa kepoin ya biblio.co itu punya salah satu alumni ilmu perpustakaan Universitas Kalijaga. Selain itu juga kita bisa mendirikan sebuah library konsultan. Kita untuk membuat sebuah perpustakaan kan dibutuhkan konsultan dari ilmu perpustakaan itu sendiri, lulusan ilmu perpustakaan dan kita bisa membuat sebuah konsultan itu. Selain itu juga kita Oh, bisa masuk ke perpustakaan lembaga, perpustakaan sekolah, ada yang di LIPI itu kan LIPI termasuk salah satu yang menerbitkan International Standard Book Number itu nomor seri yang ada di jurnal ilmiah itu jadi kita bisa masuk ke situ karena kita mempelajari mata kuliahnya di ilmu perpustakaan. Halo Kak. oke. Oke, halo kak. Iya tadi kayak rada Apa macet. tadi agak ke pause gitu? Apa masih terhubung? Iya. Oke nih Kak. Mungkin itu ya Kak ya gambaran dari prospek kerjanya yang memang luas gitu ya. Jadi teman-teman nggak hanya terfikirkan untuk hanya jadi pustakawan gitu ya. Nah ini nih Kak untuk jalur masuk sendiri nih Kak. Jalur masuk di UIN Sunan Kalijaga ada berapa nih Kak? Dan kalau misalnya ada website yang bisa dikunjungi sama adik-adiknya, bisa nih Kak dikasih tahu nih Kak, boleh. Untuk jalur masuk itu ada tiga seperti universitas negeri lainnya, ada SNMPTN melalui proses nilai raport gitu ya, SBMPTN sekarang pakai UTBK dan juga mandiri jalur mandiri itu nanti kita datang ke kampusnya atau sekarang pakainya CBT gitu ya. Cuma yang membedakan dari ilmu perpustakaan di UIN Sunan Kalijaga ini ya lagi-lagi karena kita karena kita ada di Universitas Islam, jadi waktu di ujian mandiri itu karena dulu aku juga di mandiri teman-teman bakal dihadapkan dengan berbagai soal-soal tentang keislaman dan juga bahasa Arab gitu. Untuk yang lainnya sebetulnya sama aja untuk S6PTN dan juga SBMPTN. Oh ya untuk ini ya websitenya ya mungkin teman-teman bisa kepoin di uindesuka.ac.id. Di situ ada Oke teman-teman. jalur-jalurnya dan bisa dijelaskan secara rinci, teman-teman bisa baca sendiri di situ. Oke teman-teman, itu nanti webnya kalian cek terus gitu ya, supaya kalian gak ketinggalan info atau nggak salah info. Nah ini nih Kak, karena juga kakaknya sudah di mau semester-semester akhir nih Kak, tingkat-tingkat akhir, Benar. adakah rencana nih Kak atau harapan baik jangka pendek atau jangka panjang yang mau di-sharing sama kita nih Kak? Harapan untuk apa nih, Kak? Misalnya pendidikannya pengen cepat Oke. cepat Eh, waktu.
Gimana nih Kak? Harapannya semoga tahun ini aku pengen banget bisa menyelesaikan salah satu gerbang menuju tugas akhir. Semoga akhir tahun besok aku bisa seminar proposal sama bisa magang di tempat yang aku inginkan dari dulu. Gitu aja dulu sih. Mungkin juga Um, apa namanya tambahan semoga bisa lulus tepat waktu, nggak molor-molor dan bisa lanjut ke studi yang selanjutnya lagi. Ya, amin ya Kak ya. Semoga rencananya juga dilancarkan, dimudahkan, bisa Amin. lulus tepat waktu dan di waktu yang tepat juga ya Kak ya. Nah ini Amin. nih Makasih, Kak, Kak. boleh nih Kak sekarang kasih tips atau trik gitu ya buat maba-maba yang udah masuk di ilmu perpustakaan, gimana caranya supaya mereka bisa survive selama 4 tahun ke depan nih Kak. Boleh di-sharing nih Kak. Untuk tips bagi maba-maba nih yang masih semester 1 ya, yang pertama tuh jangan insecure dan juga karena jurusan yang kita sekarang sedang jalani itu sangat-sangat keren dan juga banyak sekali yang meremehkan, tapi kita harus membuktikan kalau jurusan kita itu bergengsi dan juga patut untuk disaingkan dengan jurusan-jurusan yang lain. Selain itu, untuk survive di ilmu perpustakaan sendiri mungkin dibutuhkan teman-teman atau komunitas gitu ya, atau organisasi biar nantinya tuh teman-teman mempunyai wadah untuk berkembang, untuk nantinya kalau semisal ada permasalahan di bidang perkuliahan tuh punya orangnya gitu loh. Jadi bisa teman-teman tuh gabung ke organisasi yang sudah ada gitu. Tentukan nanti kan ada banyak banget organisasi di ilmu perpustakaan UIN Sunan Kalijaga, ada 3 organisasi. Nanti teman-teman bisa pilih salah satu. Kemudian jangan pantang menyerah karena S1 itu cuma satu kali, nggak bisa diulangi lagi. Terus belajar, terus apa namanya dalami mata kuliah yang sekarang sedang diampu. Oke, tuh teman-teman itu tipsnya ya dari kakaknya jalanin katanya ya. Nah ini untuk motivasi buat camabanya nih, calon-calon maba yang masih kelas 12 nih Kak. Gimana kakak ngasih motivasi nih buat mereka supaya bisa keterima nih di UIN Sunan Kalijaga dan bisa ambil ilmu perpustakaan nih Kak, boleh? Untuk motivasi bagi anak-anak yang bagi teman-teman SMA gitu ya yang masih sekarang mungkin lagi bimbang-bimbangnya memilah dan juga memilih program studi yang nantinya akan dijalani waktu di bidang di kuliahan itu, kenali potensi diri kalian karena kuliah itu jangan dibuat mainan gitu kayak asal coba-coba aja, tapi usahakan pilih yang sesuai potensi kalian, sesuai kemauan dan juga kemampuan diri kalian. Kemudian apa namanya? Jangan pilih program studi itu karena ikut-ikutan, tapi pilihlah program studi yang benar-benar kalian ingin dalami. Oke. Untuk tipsnya Oke tuh supaya teman-teman. bisa masuk ke UIN Sunan Kalijaga, terus belajar, manfaatkan waktunya karena ini kan banyak banget karena online gitu ya, ada corona, banyak banget platform yang bisa digunakan untuk belajar. Dan jangan pantang menyerah. Oke tuh teman-teman itu ya motivasinya nih dari kakak Kalutfi ini nih ya. Nah karena juga berhubung kita keterbatasan waktu dan durasi Kak, mungkin hanya bisa sekian gitu ya, hanya bisa sedikit yang bisa diceritakan. Nanti kalau misalnya teman-teman di sini yang ya, belum sempat bertanya atau nanti yang nonton kita di IGTV dan ingin bertanya, bolehkah langsung menghubungi kakak melalui IG nih Kak? Boleh, boleh. Nanti kalau misal ada pertanyaan lebih lanjut tentang ilmu perpustakaan UIN Sunan Kalijaga, teman-teman boleh DM aku di Instagram @luzar99. Aku seneng banget kalau ada teman-teman yang pengen tahu lebih dalam tentang jurusanku. Oke tuh teman-teman, itu ya sudah diizinkan nih sama Kak Lutfinya untuk nanya-nanya sama kakaknya. Mungkin hanya sekian nih Kak, boleh nih Kak kakak mau closing statement untuk terakhir kali nih Kak sama teman-teman yang udah nonton kita hari ini Kak, boleh? Untuk teman-teman, karena ini sekarang lagi masa pandemi, manfaatkan waktunya untuk terus belajar dan juga jangan sia-siakan waktunya untuk eh, belajar-belajar tentang hal baru dan juga mendalami jurusan yang sekarang teman-teman sedang jalani gitu. Mungkin itu aja ya Oke, Kak. ya tuh teman-teman Gak itu. bisa berkata-kata mutiara. Oke nih Kak. Mungkin hanya sekian Kak dari kami dari tim Intip Kuliah mengucapkan sangat-sangat terima kasih kakaknya sudah mau meluangkan Sama-sama.